Pemirsa, seorang ibu kandung di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ini dengan tega menggorok anaknya yang masih berumur 18 hari hingga meninggal dunia. Ya, pemirsa, jasad bayi laki-laki ini ditemukan tewas mengenaskan di ruang tamu rumah di Dusun 3 Desa Bangun Rejo, tepatnya di Kecamatan Nas 90. Pelaku inisialnya adalah YW, ibu kandung dari korban. YW dan Wahyudi, suaminya ini sudah dikaruniai 2 anak perempuan sebenarnya. Sedangkan korban ini merupakan anak ketiga dan laki-laki jenis kelaminnya. Dari keterangan pihak kepolisian dari Polres Labuan Batu, pelaku ini mengaku tega membunuh karena merasa cemburu, takut kasih sayang suaminya nanti bisa terbagi hanya tertuju pada si korban anak laki-laki yang memang sangat diharapkan kelahirannya oleh sang suami atau sang ayah dari korban. Ya, selanjutnya aksi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga terjadi, pemirsa, nih karena tidak terima ditegur untuk membersihkan rumah. Ada seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam bahkan sampai luka parah. Pemirsa, peristiwa ini terjadi di halaman rumah. Pagar rumah yang tinggi dan tertutup itu membuat warga pun sempat kesulitan untuk menghentikan perbuatan pelaku yang saat itu menganiaya ibunya sendiri. Polisi kemudian berhasil masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan pelaku. Kemudian polisi membawa pelaku ke Polrestabes Makassar. Korban yang mengalami luka serius di tubuhnya kemudian dievakuasi oleh warga ke rumah sakit. Ya, kita akan coba mendalami mengenai kejadian tadi ya. Bagaimana seorang anak yang diduga mengalami ODGJ di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya ibunya sendiri. Kita coba berhubungan atau mengontak ketua RT dari lingkungan tempat si korban berada dan juga pelaku berada. Ada Mas Harifudin. Selamat pagi, Mas Harifudin. Selamat pagi, Mas Harifudin. Ya, pagi, Mbak. Ya, Mas Harifudin, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih keseharian dari keluarga ini, Mas Harifudin ini? Keluarga seperti apa sih interaksi dengan warga sekitar dan lain sebagainya? Apakah sempat juga terdengar sempat ada pertengkaran selama ini? Izin menjawab, ini keluarga sulit dijelaskan, Pak. Karena dia itu keluarganya tertutup. Jadi dia kurang sosialisasi sama masyarakat. Jadi masyarakat kurang mengenal juga dari keluarga itu atau seperti apa ya, Mas Harifudin? Kami kurang mengetahui apa motif dan keseharian si keluarga ini karena dia sama sekali tidak ada sosialisasi ke seluruh masyarakat di sekitar. Tidak adanya yang namanya komunikasi antara tetangga, jadi kita kurang pahami yang namanya apa keseharian dari keluarga tersebut. Oke. Tapi dugaan ODGJ ini memang sudah diketahui warga begitu bahwa sang pelaku anak dari korban ini juga mengalami gangguan kejiwaan? Kalau masalah seperti itu, Mas, kita susah susah bahasakan karena dia juga tidak nampak bagaimana karena dia sempat pernah kerja juga. Kalaupun dia kena ODGJ mungkin belum setahun lah kena ODGJ. Iya. Ada tidak komunikasi dari sang ibu yaitu yang korban mengenai kondisi anaknya kepada Mas Harifudin selaku ketua RT ataupun warga mungkin sekitarnya, tetangga? Kenapa, Mbak?
Mungkin tidak ada komunikasi yang dilakukan dari korban yang merupakan ibu dari ODGJ ini mengenai kondisi anaknya sebelumnya kepada Mas Harifuddin selaku ketua RT ataupun sebagai tetangga lainnya? Nggak ada penyampaian sama sekali, Mbak. Hmm. Karena ini anak sebelum kita kenal yang namanya ODGJ-nya dia itu pulang kerja masuk rumah sudah nggak keluar. Nanti keluar rumahnya itu dia pada saat mau mau pergi kerja. Setelah Jadi memang dari bagi itu warga pulang kerja langsung terlihat masuk normal rumah. Tidak sepertinya pernah begitu kita ya, Mas, lihat ya? yang namanya dia keluar rumah. Jadi dia itu kesehariannya itu cuma dalam rumah. Jadi kita susah tebak dia. Dia tertutup orangnya Oke. karena tidak ada pergaulan sama sekali dengan masyarakat. Oke. Mungkin Mas Harifuddin mengetahui kondisi korban saat ini seperti apa setelah kejadian kemarin? Kondisi korban saat ini alhamdulillah sudah agak membaik. Meskipun sudah beberapa kali mendapat bacokan dari anaknya, alhamdulillah saat dikonfirmasi kemarin, saya sempat lihat melalui video call. Alhamdulillah si korban sudah mulai membaik, Ya, baik. sudah Baik. sadar. Terima kasih Mas Harifuddin atas informasinya, dan pemirsa kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Khotrun Nada yang sudah bergabung bersama kami untuk memberikan insight ya, bagaimana menangkap cara juga. menjaga keharmonisan rumah tangga juga ya. Betul, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di studio? Sehat semuanya ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah dengar sendiri ya Ustazah ya, tapi nanti kita akan coba bahas lebih dalam usai jeda ya Ustazah. Usai jeda kita akan kembali tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita ajak Anda pemirsa untuk kembali berdialog mengenai kasus mirisnya kekerasan dalam rumah tangga yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Sudah tersambung bersama kami ada Ustazah Khotrun Nada yang sudah sejak segmen pertama tadi sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ustazah, kalau kita lihat ini sepertinya semakin miris. Kalau kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi antara suami ke istri biasanya seperti itu. Tapi kemudian sekarang kok mulai merambah ke lain-lain ini, anak ke ibunya sendiri, bahkan ibu ke anak yang masih 18 hari. Ini dari kacamata Islam seperti apa sih kemudian KDRT ini diterangkan begitu? Baik, Masya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang ini fitnah di akhir zaman ya, sudah tidak dalam pemikiran yang normal gitu, bahwa memang ini fitnah yang terjadi akhir-akhir ini luar biasa. Tapi memang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa memang di akhir zaman kelak nanti ada umatku yang memang melakukan hal-hal yang tidak normal, yang tidak wajar, dan itu adalah diantara dekatnya dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita terselamatkan ya. Namun tidak bisa kita hindari, itu adalah takdir qadarullah yang sedang terjadi di zaman sekarang. Cuma menurut saya adalah ketika kita menghadapi permasalahan semacam itu, yang harus kita jadikan pandangan pertama, apa latar belakangnya. Ya, baik tadi ada anak dengan ODGJ yang tega membunuh orang tuanya, ibunya sendiri gitu ya, atau seorang ibu yang baru melahirkan, menganiaya. Kemudian juga ketika ada seorang ibu yang tega juga melakukan kekerasan kepada anaknya, ini pasti ada yang melatar belakangi. Ya, di antaranya adalah yang menjadi permasalahan beda-beda nih. Cuma satu sumbernya yaitu bagaimana psikis mereka. Ya, ada masalah dari ketidakterimaan, tadi ada diceritakan bahwa ada kecemburuan gitu. Kemudian ketika ada hal-hal yang tidak dia terima, kemudian hal-hal yang tidak biasa mereka alami. Seperti, mohon maaf, ketika ibu yang baru melahirkan, itu memang kan mengalami satu, tidak semuanya ya, tapi kebanyakan, dan mungkin ada beberapa yang mengalami dan juga ada yang tidak mengalami, seperti baby blues. Ya, ketika melahirkan tuh ada psikis yang merasa asing dengan anaknya, kemudian mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena kebiasaan yang baru gitu ya. Itu semuanya menjadi latar belakang permasalahan. Pun juga tadi kenapa seorang anak tega menganiaya, menzolimi orang tuanya, mungkin juga ada latar belakang
dengan hal yang dia terima tidak sesuai keinginannya. Nah, solusinya adalah bagaimana pendampingan, ya, kedekatan, baik dari keluarga, baik dari lingkungan, dan yang terpenting adalah memang dari agama. Ya, ketika seseorang sudah mendalami agama, mendalami bagaimana ilmu memperlakukan orang lain, bagaimana kepada orang tua, pun juga bagaimana kepada anak. Nah, itu insya Allah semua akan bisa terhindari gitu ya. Karena biar bagaimanapun kan manusia di muka bumi ini diuji dengan berbagai macam ujian ya. Mungkin orang tua ketika memiliki anak ODGJ itu pun juga ujian bagi orang tua gitu. Namun bagaimana mengalaminya, bagaimana mengatasinya kan dengan dasar ilmu agama sehingga lebih sabar, kemudian ada interaksi sosial yang baik. Kemudian anak pun juga seperti itu, jangan putus untuk mengupgrade kualitasnya, bagaimana meningkatkan dirinya untuk memahami ilmu agama lebih tinggi lagi. Dan ini bukan hanya kepada seorang anak, semua kita. Sehingga ketika menghadapi berbagai macam keadaan yang melatar belakangi timbulnya permasalahan, maka insya Allah bisa semua baik-baik saja. Nah, itu mungkin. Ustazah, lalu bagaimana dengan komunikasi dan juga menghindari emosi-emosi yang tidak terkontrol? Bagaimana kalau misalnya dalam Islam kan memang diajarkan gitu, tidak boleh berlarut-larut dalam emosi begitu. Iya, bahkan dalam Islam pun juga diajarkan doa-doa ya, bagaimana untuk kita terhindar dari berbagai macam hal yang tidak semestinya. Dan terkait masalah emosi, kita semua, namanya manusia ya, kita punya emosi ketika lagi marah, ketika lagi senang, itu semua kita bisa memiliki emosi. Cuma yang cerdas ya, seorang manusia yang cerdas adalah apabila dia mencoba bisa menekan emosinya tidak berlebihan. Contoh, ketika dia bergembira, tidak terlalu meluapkan kegembiraannya secara berlebihan ya. Atau ketika dia sedang bersedih pun juga tidak selayaknya meluapkan emosi yang berlebihan. Kenapa? Karena ini pasti akan nanti berdampak buat dirinya pun juga buat lingkungan. Jadi oleh karena itu memang pendampingan dari keluarga ya, kemudian juga sosialisasi dengan lingkungan. Kan ada baiknya kita punya tetangga, kita punya komunitas, kita punya kawan, maka mungkin sebaiknya itu kita bisa buka komunikasi sehingga terbuka juga pikiran kita tidak terlalu terkungkung sendirian gitu. Jadi karena kalau kita punya masalah kemudian kita merasa sendirian, itu menjadi salah satu alasan juga sehingga kita akan sulit untuk mengkontrol semuanya gitu ya. Jadi mungkin dengan tadi di antara saya mengutip sedikit kurang berkomunikasi. Nah, itu mungkin juga menjadi pelajaran buat kita bahwa kita punya tetangga tentunya dengan komunikasi yang sehat, waktu yang bisa kita atur, itu pun juga mungkin bisa kita jadikan solusi. Keluarga, pasangan terdekat, kemudian juga lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita untuk menetralisir emosi kita dengan cara ibadah kepada Allah. Baik. Ustazah, kalau kita lihat dari dua kasus yang kita bahas ini misalnya, saya melihat seperti ada absennya peran kepala keluarga. Saya juga sebagai seorang kepala keluarga begitu. Bagaimana sih harusnya menempatkan diri sebagai seorang kepala keluarga di tengah keluarga yang mungkin sedang bermasalah begitu? Iya, memang dalam Al-Quran Allah firmankan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, bahwa laki-laki itu kedudukannya adalah di atas kaum perempuan. Termasuk ketika seorang suami memiliki seorang istri, kemudian memiliki keluarga, maka peran penting adalah seorang suami untuk bagaimana mengatur, mempola mereka untuk sesuai dengan syariat. Jadi peran pertama adalah seorang suami nih ya, PR-nya agak double nih, bahwa lebih ekstra dalam mencoba menjadi berusaha meskipun mungkin belum maksimal tapi berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya. Karena ketika ada permasalahan maka peran suami ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk lingkungan. Namun bukan hanya kita serahkan kepada seorang kepala keluarga suami, istri pun juga harus mendukung, mensupport dan mengupgrade kualitas dirinya, belajar bagaimana menjadi pendamping yang baik, menjadi ibu yang baik sehingga bisa menjalankan keluarga dengan sebaik-baiknya. Dan lagi-lagi nampak bahwa masalah itu kan pasti ada. Ya, masalah itu pasti ada. Jadi oleh karena itu bukan saja kita serahkan kepada kepala keluarga, tapi kepada seorang istri pun juga harus perlu mengetahui ya, sehingga apa solusi yang terbaik. Pun juga bukan hanya orang tua, anak pun juga semacam itu. Jadi sekarang ketika ada institusi atau ada sebuah perkumpulan untuk mengupgrade pendidikan baik dari swasta maupun negeri, itu mungkin bisa kita jadikan salah satu pilihan gitu ya untuk
memahami. Baik. Jadi kalau ditanya bagaimana Baik, untuk Ustazah. meningkatkan kualitas, masing-masing harus mengupgrade dengan belajar. Suami, Masing-masing harus istri, berusaha anak belajar. terus Baik. mengupgrade kualitasnya agar bisa mengatasi Baik. masalah dengan baik ketika menghadapi sesuatu hal yang berat. Baik, terima kasih Ustazah Kotrunada sudah berbagi Sama-sama. bersama kami. Insya Allah ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa Amin. kekerasan Ya, dalam betul. rumah tangga Amin. ataupun dalam apapun Amin. ya. Terima kasih Ustazah. Amin. Sama-sama. Ya, baik.